Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, masih ngelanjutin konten sebelumnya di mana Murdacruise kedatangan barang dari FSP. Ada 3 produk sebenarnya. Yang 2 produk udah diungkap. Antara PSU Hydro-K sama casing CNT212. Nah, yang belum diungkap itu PSU ATX 3.0. Serinya itu Hydro G Pro nyong. Ya dengan kapasitas 1000 watt. Nah, ini cocok sama VGA terbaru kayak AirTag 4000 series. Cuma sayang Mang Udok sampai detik ini masih belum dapat. Jadi kayaknya Mang Udok bakal ungkap lebih ke preview PSU ini. Tapi tetap ada benefit sama minusnya. Jadi penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdacruise. Oke bro, bicara PSU ATX 3.0 kayak PSU terbaru dari FSP ini, apa sih bedanya dengan standar PSU biasa? Bedanya itu kalau di PSU ATX 3.0 ada tambahan konektor PCIe 5.0 dengan kabel 12 VH PWR yang punya pin 12+4. Di mana itu bisa masuk daya GPU nyampe 600 watt. Nah, poin terpentingnya itu di situ. Sisa kabel lain sebenarnya terhitung sama. Terus PSU ATX 3.0 itu lebih cocok buat user yang berencana atau malah mungkin udah punya GPU kayak RTX 4090 yang butuh pin khusus buat masuk daya. Kalau buat casual user yang punya standar VGA 8 pin juga sebenarnya masih cocok. Bisa jadi aset berharga juga buat masa depan. Meskipun pilihan upgrade dari seri lama sih mending jangan dulu. Kecuali jika kalian benar-benar butuh konektor khusus sama kapasitas yang lebih besar. Terus kalau lihat harga sih, seri ATX 3.0 rata-rata bisa sedikit lebih mahal dibanding standar PSU ATX 2.0. Nah, bicara harga nih, Hydro G Pro ATX 3.0 ini sebenarnya jadi seri termurah buat standar PSU ATX 3.0. Betapa tidak, ayo coba. Harganya itu kisaran 2,5 jutaan loh. Padahal kalau dibanding merek lain, harga segitu nggak dapet kapasitas 1000 watt. Dapatnya itu cuma 850 watt aja. Jadi nih bro, Hydro G Pro ATX 3.0 ini bisa jadi pilihan istimewa ketika ngelihat harga. Terus dukungan garansinya juga panjang, nyampe 10 tahun. Dan distributor utamanya itu lewat PT NJT. Nah, dari sisi harga sih oke lah. Tapi apa beneran watt buat dipertimbangin? Merek FSP pastinya udah cukup dikenal dari sisi kualitas sama ketahanan. Meskipun kalau faktor lain seperti noise, terus kabel-kabel yang dibawa atau performa mungkin relatif. Tapi kita lihat dulu dari desain, yes? Nah, Hydro G Pro ATX 3.0 ini punya panjang sama lebar sekitar 15 cm dan tingginya itu sekitar 8,6 cm. Masih oke dipasang di kebanyakan standar casing ATX. Meskipun estetika sih terhitung biasa, kesan mewah atau elegannya nggak terlalu berasa banget. Cuma kualitas materi yang dibawa cukup positif. By the way, ada bonus stiker bawaan tuh. Jadi jika dirasa bosan dengan standar stiker biasa di PSU, pasang aja yang baru. Kalau cooling, PSU ini pakai ukuran kipas 12 cm dengan tipenya itu FDB alias Fluid Dynamic Bearing. Tipe kipas yang dipakai sebenarnya punya daya tahan yang lebih lama. Max bisa nyampe 300.000 jam loh. Cuma kalau dari sisi noise sih, PSU ini bukan the best. Dibanding dengan beberapa PSU yang pernah Mang Udok coba, rata-rata noise yang dihasilin itu sekitar 27 dB. Bukan yang terbaik sih, tapi masih oke lah. Saat kerja penuh masih terhitung nyaman dan nggak noise banget. Apalagi bagian belakang PSU itu ada tombol echo. Kalau diklik ke posisi on, itu bakal ngurangi noise saat beban kerja di atas 30%. Buat kabel, tipe PSU ini kan full modular.
Nah, benefit punya kabel modular pasti lebih gampang ngatur, terus mudah masang ke perangkat lain, sama manajemen kabel juga bakal lebih rapi dan efisien. Terus buat posisi input kabel di PSU juga gampang diatur. Jadi udah tersusun gitu bagian-bagiannya, sama ada keterangan buat nyolok. Kalian gak akan ribet lagi deh saat masang kabel. Terus tipe kabel yang dibawa PSU ini juga flat, nggak tebel-tebel banget kayak PSU lama. Sekali lagi, itu bakal lebih gampang buat diatur. Nah, kabel-kabel yang dibawa juga lengkap. Selain konektor khusus PCIe Gen 5 yang punya sleeve lebih tebal, kalian juga udah dapat standar kabel lain, seperti buat PCIe, CPU, dan sebagainya. Total konektor kabelnya itu malah ada 20, termasuk buat PCIe jumlah totalnya ada 6. Terus buat CPU 8 pin ada 2. Kalau buat SATA sama Molex malah jauh lebih banyak. Sayang aja, kabel konektor 12 VHPWR cuma 1, nggak ada bonus ekstra. Jadi kalau hilang, pasti susah lagi nyarinya. Buat spek, PSU ini punya total output max nyampe 1000 watt. Dan current output itu nyampe 83,33 ampere. Standar max output bisa sesuai dengan label yang dibawa. Terus PSU ini bawa switching power correction aktif. Nah, punya PFC aktif, teoritisnya itu bisa ngoreksi tegangan daya lebih tinggi di atas 95%. Dan biasanya, standar PSU ini lebih cocok buat konsumen biasa dibanding industri, dengan ukuran yang lebih kompak. Terus PSU ini juga udah sesuai dengan panduan Intel ATX 12 volt 3.0, yang bisa mastiin daya puncak dalam mode 12 volt terpenuhi dengan baik. Jadi, perangkat apapun yang bisa dipakai, setidaknya kebutuhan daya bakal terpenuhi dengan stabil. Terus PSU ini juga bawa desain modul DC to DC lewat topologi half bridge. Jadi, FSP punya regulasi voltase output yang ketat banget. Malah nggak lebih dari 1% buat setiap perubahan beban. Stabilitas bisa makin oke, efisiensi juga bakal lebih positif. Nah, PSU ini udah punya rating 80 plus gold. Dengan efisiensi rata-rata saat beban kerja 50% itu nyampe 91,43%. Kalau dibanding beberapa merek lain yang udah pernah Mang Udok coba, tingkat efisiensi terhitung menengah, nggak hemat banget. Terus overall tingkat efisiensi saat kerja penuh nyampe 88,56%. Sedikit di bawah ROG Strix lah yang masih jadi pilihan terbaik kami. So, does it worth it? FSP Hydro G Pro ATX 3.0 dengan kapasitas 1000 watt pastinya cocok buat dipertimbangin. Apalagi buat kalian yang nyari PSU ATX 3.0 dengan harga paling ramah. Nilai yang ditawarin malah jadi opsi termurah di pasaran. Padahal kalau lihat dari kualitas sama dukungan garansi itu terhitung positif. Terus kabel-kabel juga lengkap, sama mudah juga buat diatur. Cuma mungkin kalau tingkat noise sama efisiensi bukan the best sih. Tapi wajar lah, apalagi PSU ini masih nawarin fitur premium, entah dari spesifikasi maupun eco mode. Jadi itu dia ulasan singkat tentang FSP Hydro G Pro ATX 3.0. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Yes, jangan lupa like dan subscribe-nya.